Nah, inilah mulsa alami yang insya Allah nanti akan kita gunakan untuk menutup lahan semangka kita, sehingga media tanahnya tetap dalam keadaan lembab ya. Kalau lembab, insya Allah tanaman kita menjadi sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan petani bunga ini. Ya, bagaimana kabar kita di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, di pagi yang masih dingin ini ya, bersama dengan petani bunga yang ada di lahan pertanian ya, dimana di pagi hari ini kita persiapan untuk menanam ya, persiapan untuk menanam. Oke, kapan ini menanam apa? Menanam semangka ini kira-kira. Tapi kok bisa dilihat bersama lur, menanam semangka kok membersihkan jerami yang ada di lahan. Ya betul, di pagi hari ini kita akan mencari solusi ya. Di pagi hari ini ya, kita mengumpulkan jerami-jerami yang di lahan ini ya, bekas daripada pemotongan padi beberapa minggu yang lalu. Kita kumpulkan jerami-jerami ini, kita kumpulkan lur. Kita kumpulkan jadi satu, nanti kita gunakan untuk apa? Nah, mungkin bagian pemirsa bertanya-tanya, untuk pakan sapi atau untuk diang atau untuk api unggun ini? Jawabannya tidak untuk makanan ternak loh, juga tidak untuk bahan membuat diang atau api unggun, bukan. Tapi jawabannya adalah ini nanti kalau sudah terkumpul akan kita gunakan sebagai pengganti mulsa ya, pengganti mulsa pada tanaman semangka kita. Oke loh, gini loh. Jerami ya yang ada di lahan ini kita bersihkan atau kita ambili. Ini ada tujuan tertentu ya lur ya. Jadi jerami-jerami yang ada di lahan ini bekas daripada limbahnya kombi pada waktu pemotongan padi kemarin. Ini kita ambil atau kita kumpulkan. Ini ada tujuannya atau ada maksud tertentu, dimana jerami ini akan kita gunakan sebagai pengganti mulsa ya. Jadi jerami ini nanti setelah terkumpul akan kita gunakan untuk menutup bedengan atau guludan ya, lahan
penanaman semangka yang ada di lahan petani bunga. Jadi konsepnya petani bunga di tahun ini menanam semangka menggunakan mulsa, tapi mulsanya tidak beli, tapi mulsanya mulsa alami, dimana mulsa yang digunakan itu salah satu mulsa yang ramah lingkungan ya lur ya, karena yang kita ambil sebagai pengganti mulsa adalah jerami ya, yang tidak beli. Ini merupakan limbah. Nah, tuh. Oh, dapat begini loh. Ya kan, banyak ini. Memang kita butuh ya. Kita gunakan untuk apa? Ini nanti kalau sudah terkumpul akan kita pindah ke lahan tanaman kita, yaitu di lahan pertanian yang kita tanami semangka. Terus jerami ini gunanya apa? Jerami ini nanti akan kita gunakan sebagai penutup lahan pertanian kita, penutup guludan. Supaya apa? Supaya guludan dalam kondisi tetap lembab ya, sehingga kalau lembab insya Allah tanahnya lembab, tanaman kita bisa subur. Ini gantinya mulsa ya, alhamdulillah. Itu 2, 3 loh, gini lur. Kita geser lagi. Nah ini adalah mulsa alami ya. Nah, ini adalah bahan daripada mulsa yang tidak harus beli. Gunanya apa? Nanti kalau sudah terkumpul jadi satu, kita fungsikan sebagai penutup gulutan ya, penutup lahan pertanian kita, yang insya Allah tahun ini kita tanami semangka. Nah seperti ini. Jadi aktivitas pagi bersama petani bunga di saat ini adalah mengumpulkan limbah yang berbentuk jerami yang nanti akan kita gunakan sebagai penutup lahan tanaman semangka, yang akan kita fungsikan untuk menutup guludan-guludan atau parit-parit yang digunakan untuk menanam semangka seperti itu. Tuh, alhamdulillah kita dapat segini banyak ya. Nanti tinggal ini ya, luar biasa ini. Ini adalah mulsa alami ya. Nanti akan kita gunakan untuk menutup lahan tanaman semangka kita sebagai gantinya mulsa plastik. Itu lur. Kita geser lagi. Oh, kan dapat segulung gini yuk.
Alhamdulillah loh, ini mulsa alami lur ya. Kita andaikan beli begitu sudah berapa ratus ribu ini, sudah dapat segini banyaknya. Nah ini nanti kalau sudah kita pindah ke lahan, hasil daripada pengumpulan jerami yang sudah kering ini akan kita gunakan sebagai penutup media ya, akan kita gunakan sebagai penutup media tanam yang di tahun ini tanah kita atau sawah kita tanami tanaman semangka. Jadi ini gantinya mulsa, kita tidak harus beli. Bahkan ini ramah lingkungan lur. Mulsa kita untuk menutup buludan atau bedengan semangka dengan mulsa alami. Tuh segini ya lur, kayak banyak kan. Aduh, luar biasa ini. Sip, barokallah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita sekalian. Dimana untuk tahun ini kita menanam semangka harus dimulsa. Karena apa? Karena gangguan daripada herbisida atau rumput-rumputan yang mengganggu tanaman semangka kita. Tetapi mulsa kita tidak harus beli, tapi mulsa kita hanya cukup dari jerami-jerami yang sudah tidak digunakan lagi seperti ini. Kita kumpulkan, kemudian kita gunakan untuk menutup tempat menanam atau lahan pertanian kita supaya tidak ditumbuhi rumput. Berarti ini gantinya mulsa lur. Tuh, seperti itu lur. Makanya tidak usah mengeluarkan uang untuk beli mulsa lur. Ini bahan mulsa yang ramah lingkungan ya. Ini bahan plastik mulsa yang sangat ramah lingkungan. Karena berbahan baku jerami. Berbahan baku jerami, dimana keuntungannya dan kelebihan daripada mulsa jerami adalah bisa menjaga kelembaban daripada tanah yang kita tanami semangka. Ini sifatnya persiapan lur, persiapan karena bedengan-bedengan semangka kita sudah siap untuk segera kita tanami. Maka sebelum kita tanami, apa-apa yang diperlukan untuk kelengkapan menanam kita penuhi dulu, kita lengkapi dulu. Salah satunya adalah mulsanya kita siapkan dulu. Nah, mulsanya beli apa tidak? Jawabannya mulsanya tidak beli lur. Tapi apa? Mulsanya bisa kita dapatkan dari lahan sekitarnya, dari kiri dan kanan sawah kita. Ini juga miliknya saudara kok. Ini miliknya saudara. Nah inilah mulsa alami yang insya Allah nanti akan kita gunakan untuk menutup lahan semangka kita, sehingga apa, media tanahnya tetap dalam keadaan lembab ya. Kalau lembab, insya Allah tanaman kita menjadi sehat.
Oke, mungkin itu aja dulu ya kegiatan pagi di mana kita persiapan untuk menyiapkan mulsa alami, yaitu jerami. Mudah-mudahan apa-apa yang kami lakukan di pagi hari ini memberikan inspirasi pada kita sekalian. Dan sekali lagi, ini bagian daripada kegiatan pembiasaan sehari-hari para petani, khususnya petani bunga. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi pada teman-teman yang lain. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.